Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi lokasi pengungsian korban bencana banjir lahar dingin di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Minggu 9 Juli. Dalam kunjungannya, Hovifah memberikan santunan kematian pada ahli waris korban satu keluarga. Ia juga memastikan pembangunan jembatan yang memutus akses antar desa akan segera dibangun. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang lahar dingin Gunung Semeru. Salah satunya, kondisi jembatan gantung Kaliregoyo, penghubung desa Jugosari dan dusun Kebondeli Selatan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Minggu 9 Juli. Hovifah juga meninjau posko pengungsian Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, untuk memberikan santunan kepada ahli waris korban bencana tanah longsor yang menewaskan 3 orang, serta bantuan bagi para korban banjir lahar dingin. Dalam kunjungannya, Hovifah memastikan pembangunan jembatan yang rusak hingga memutus akses antar desa dan penghubung Kabupaten Lumajang Malang ini akan segera dibangun kembali oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar mobilitas warga kembali normal. Untuk Kaliglidik 2, jembatan Kaliglidik 2, insya Allah besok sudah akan dimulai pengerjaannya oleh tim PUPR, anggaran PUPR. Untuk Kaliregoyo, jembatan gantung ini, insya Allah yang cover adalah Pemprov. Juga jembatan Kelapa Sawit itu juga di-cover oleh Pemprov. Nah, selebihnya dari BNPB akan dikerjakan oleh Pemkab. Hingga saat ini data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mencatat terdapat 3 orang tewas dalam insiden ini, sementara 761 orang kini berada di 12 titik pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung konferensi Forum of East Asia and Latin America Youth Summit 2023 yang akan digelar sepekan ke depan. Sebanyak 38 pemuda delegasi dari 16 negara anggota forum akan membahas problematika dan penyelesaian terkait isu perubahan iklim akibat pemanasan global dan Jawa Barat sebagai percontohannya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut 38 pemuda delegasi dari 16 negara Asia Timur dan Amerika Latin di Gedung Sate Bandung Minggu 9 Juli. Para delegasi akan melakukan konferensi dalam Forum of East Asia and Latin America Cooperation FILAC Youth Summit 2023 untuk aksi iklim selama 1 pekan ke depan di Jawa Barat. Tidak hanya duduk bersama membahas problematika perubahan iklim akibat pemanasan global, para delegasi juga akan mencari solusi dengan turun ke lapangan. Menurut Dirjen Eropa Amerika Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, memilih Jawa Barat untuk FILAC Youth Summit 2023 karena dampak perubahan iklim sekaligus upaya pemerintahnya sudah banyak. Karena di Jawa Barat dampaknya sudah terasa dan prakarsa untuk mengatasinya juga sudah banyak. Jadi ini yang bisa menjadi semacam laboratorium untuk teman-teman, anak-anak muda dari negara-negara di Asia Timur dan Latin Amerika ini. Jadi mudah-mudahan hasilnya juga konkret dan kerjasama yang terbentuk juga bisa lanjut. Menurut Ridwan Kamil, para delegasi akan bersepakat untuk menyuarakan berbagai isu yang telah disepakati pada konferensi ini di negaranya masing-masing termasuk Indonesia. Jadi kami akan lihat kalau sangat teknis dan mudah
Pemprov Jawa Barat pasti akan melaksanakan. Kalau sifatnya nilai-nilai universal akan jadi catatan dalam kebijakan. Yang pentingnya ada DPRD sehingga, dan kita berharap juga sama, mereka bawa oleh-oleh deklarasi ini ke negara masing-masing, melobi secara politik untuk kebijakan, melakukan aksi di level komunitas, dan akhirnya kita nanti memanen gerakan-gerakan yang sama. Ridwan Kamil optimistis para delegasi akan melakukan gerakan pemulihan lingkungan secara serentak. Rencananya para delegasi akan turun lapangan untuk mempelajari program Citarum Harum dan Bank Sampah yang selama ini sudah berjalan baik di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Thumbs up, oke, bagus. Thumbs up, and 3. Provinsi Kalimantan Timur menjadi tempat dilangsungkannya pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam agenda Organization Islamic Cooperation Culture Activity atau OICCA tahun 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Pertemuan yang melibatkan 56 delegasi negara OKI tersebut dimanfaatkan pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, untuk memperkenalkan wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN ke dunia internasional. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menyelenggarakan pertemuan antar pemuda Organization Islamic Cooperation Culture Activity atau OICCA di 3 daerah di Kalimantan Timur, yaitu di Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Balikpapan pada tanggal 8 hingga 14 Juli. Sebanyak 56 delegasi negara-negara OKI akan melakukan pertemuan dan kunjungan dalam bidang kepemudaan dan kebudayaan. Saat membuka OICCA di Samarinda pada Sabtu 8 Juli, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, selain memperkenalkan kekayaan budaya yang beragam di Kalimantan Timur, pertemuan internasional ini juga menjadi momen untuk memperkenalkan Ibu Kota Nusantara IKN yang akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Menurut Menpora, kehadiran para delegasi negara-negara anggota OKI di Kalimantan Timur akan menunjukkan keseriusan Indonesia kepada dunia internasional dalam pemindahan ibu kota, yang diharapkan dapat mengundang partisipasi internasional melalui Organisasi Kerjasama Islam. Jadi sejarahnya adalah karena Kaltim paling siap dan Kaltim ingin menunjukkan bahwa ini adalah calon wilayah ibu kota baru, dan ini sangat baik kita memperkenalkan kepada seluruh negara yang hadir hari ini dan seminggu ke depan, memperlihatkan bagaimana Indonesia ke depan ini transformasinya sangat pesat. Kita sudah persiapan untuk pindah ke ibu kota baru. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai tempat diskusi kepemudaan dan budaya menjadi peluang bagi pemerintah setempat untuk membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Pentingnya dengan kegiatan ini kita punya kesempatan untuk membangun kerjasama. Karena organ OKI tidak hanya di bidang pendidikan, kepemudaan, ada juga perdagangan, dan bentuk kerjasamanya kegiatan ini tidak hanya kunjungan budaya, tapi juga para pemuda yang hadir ini akan melakukan persidangan, melihat kampus-kampus kita, dan juga nanti ada kerjasama di bidang pendidikan ya Pak Menteri ya, dengan beberapa kampus di bawah daerah OKI. Penyelenggaraan OICCA pada tahun 2023 mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya. Rangkaian pertemuan antar pemuda dalam Organisasi Kerjasama Islam ini akan diselingi dengan tur kota untuk melihat keragaman dan unsur budaya dan agama di Kalimantan Timur, serta diselingi dengan festival seni dan budaya. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Konsultan pajak multi utama Konsultindo atau MUC Consulting, Meidawati berpendapat dengan adanya pajak natura atau kenikmatan dapat mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Jakarta pada Sabtu 8 Juli. Pemerintah telah menerbitkan aturan pajak natura melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 66 tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Juli untuk mewujudkan keadilan bagi para pekerja. Aturan pajak natura ini mendapat tanggapan dari Meidawati, seorang pengamat dari konsultan pajak MCU Consulting. Saat ditemui oleh Antara pada Sabtu 8 Juli, Meidawati mengatakan pajak natura merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas fasilitas atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Fasilitas tersebut seperti rumah dinas, mobil dinas, kegiatan olahraga, dan juga properti. Ia menjelaskan dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur jenis dan menetapkan batas nilai untuk natura dengan memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan. Sehubungan dengan pemberlakuan pajak natura guna memberikan kepastian hukum dan keadilan, Meidawati menjelaskan bagaimana keadilan tersebut dapat terwujud. Prinsip dasarnya itu untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Ya. Jadi keadilan dalam hal bahwa setiap imbalan yang diterima oleh pegawai ataupun pemberi jasa ya, itu dikenakan pajak penghasilan walaupun tidak dalam bentuk uang. Aturan sebelumnya yang dikenakan pajak penghasilan itu hanya kalau dalam bentuk uang. Pemberlakuan pajak natura dinilai dapat menciptakan keadilan karena hanya pekerja dengan posisi tingkat tertentu yang mendapatkan fasilitas natura atau kenikmatan, bukan uang. Sehingga penetapan pajak natura dapat membantu mewujudkan keadilan sektor perpajakan dengan kontribusi adil yang dibebankan kepada penerima fasilitas natura. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri BUMN Erick Thohir menampik isu penghapusan ajang balap World Superbike Championship yang sempat diungkapkan oleh induk BUMN Pariwisata Injourney. Ia menyebut pihaknya masih dalam proses negosiasi royalti bersama Dorna Sport selaku penyelenggara agar tidak merugi. Menteri BUMN Erick Thohir membantah rencana penghapusan ajang balap World Superbike Championship yang sempat dilontarkan oleh Injourney selaku induk BUMN sektor pariwisata. Ditemui saat kunjungan kerja di Lombok Tengah pada Minggu 9 Juli, Erick menyebut saat ini Kementerian BUMN tengah bernegosiasi terkait royalti yang akan dibayarkan kepada Dorna Sport selaku penyelenggara WSBK untuk mencegah kerugian. Kita negosiasi apa aja? Harganya, supaya kalau buat event itu kalau mau berlanjut harus apa? Cocok. Berarti tidak ada penghapusan ya Pak Menteri? Negosiasi harga. Harga apa yang? Ya, harga pembayaran. Pembayaran. Royalti ya? Royalti, ya. Karena tidak mungkin kita membuat event rugi terus. Berapa sih negosiasi? Sebelumnya, gelaran World Superbike Championship Seri Indonesia di sirkuit Mandalika telah dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu. Pihak Injourney menyatakan ajang ini menimbulkan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat mengagalkan upaya penyelundupan dan perdagangan ilegal 22.386 botol minuman beralkohol asal Malaysia di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Pontianak pada Sabtu 8 Juli. Selain menyita barang bukti senilai 20,1 miliar rupiah, petugas juga meringkus 1 orang terduga pelaku.
penyelundupan dan upaya perdagangan ilegal sebanyak 22.386 botol minuman beralkohol asal Malaysia berhasil digagalkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat. Dari kasus tersebut, polisi menyita 2 kontainer barang bukti di Pontianak dan 1 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, senilai total 20,1 miliar rupiah. Kasus ini dipaparkan dalam gelaran pengungkapan kasus yang diadakan di Pontianak pada Sabtu 8 Juli. Selain barang bukti, gelaran kasus ini turut menghadirkan 1 orang terduga pelaku yang terindikasi sebagai pemilik barang-barang ilegal tersebut. Ada 28 jenis sebenarnya, 28 jenis minuman beralkohol dari luar negeri dengan jumlah total dari 2 kontainer yang kami buka, yang sudah kami hitung 14.390 botol, ditambah 7.996 botol. Tersangkanya sudah ditemukan berinisial N, saat ini sudah dalam proses penyidikan dan sudah kita tahan di Polda Kalbar. Berdasarkan hasil penyidikan, modus yang digunakan pelaku adalah mengamuflase atau memalsukan pengiriman menggunakan dokumen hasil pertanian. Barang bukti yang disita semula direncanakan untuk didistribusikan ke sejumlah jaringan yang ada di daerah Jakarta dan Pulau Jawa. Pelaku yang kini mendekam di tahanan Polda Kalimantan Barat dijerat dengan pasal berlapis tentang perdagangan, pangan, dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 11 tahun penjara serta denda 16 miliar rupiah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Seperti kami sampaikan tadi, berusaha membawa dan menuju ke gudang yang 1 kapal tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan 3 infrastruktur penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika yang meliputi Hotel Bintang 5, area publik dan UMKM, serta tempat ibadah pada Minggu 9 Juli. Erick meminta kepada pihak pengembangan pariwisata Indonesia untuk memperbanyak penyertaan produk kuliner sehingga menunjang kenyamanan setiap pengunjung yang datang berwisata. Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan 3 infrastruktur dasar untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 9 Juli. Meliputi Hotel Bintang 5, area publik dan pusat UMKM, serta tempat ibadah yang berhadapan dengan sirkuit balap internasional Mandalika. Pembangunan infrastruktur jelasnya sengaja dipersiapkan untuk menyambut gelaran balap motor dunia MotoGP seri ke-16 Mandalika, termasuk mempercantik kawasan Mandalika untuk lebih menggeliatkan investasi kunjungan wisatawan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kesiapan sirkuit Mandalika sendiri jelasnya tidak hanya untuk ajang MotoGP, tapi juga diharapkan untuk ajang olahraga lainnya, termasuk balap mobil. Dia pun meminta agar spot-spot UMKM lebih diperbanyak demi memberi kenyamanan bagi pengunjung. Tapi untuk makanan dan minuman, selain tentu kerajinan gitu ya. Dan saya berharap juga tadi saya sama Pak Gub juga menyaksikan pembangunan masjid yang sudah jadi. Nah itu ekosistem saling mendukung. Tidak hanya ketiga proyek infrastruktur tersebut, pembenahan jalan dan aksesibilitas untuk sirkuit Mandalika yang saat ini masih dalam proses pengerjaan dipastikan akan rampung pada Oktober mendatang jelang penyelenggaraan MotoGP 2023. Kedepan juga direncanakan pembangunan sirkuit pacuan kuda bertaraf internasional dan lapangan golf sehingga lanjut Erick kelak dapat dikembangkan sebagai kawasan sport tourism atau wisata olahraga. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah masyarakat di Jakarta dan sekitarnya diajak menyusuri Sungai Ciliwung di hari bebas kendaraan bermotor pada Minggu 9 Juli. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap lingkungan, khususnya kebersihan sungai.
ada pemandangan berbeda di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di samping stasiun BNI City Sudirman, Jakarta, saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada 9 Juli. Di mana sejumlah relawan peduli lingkungan dari sebuah yayasan melakukan kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diajak turut serta menyusuri aliran Sungai Ciliwung sambil membersihkan sampah yang mengapung ditemukan saat perahu karet yang mereka tumpangi melewatinya. Sekaligus seperti dikatakan Ketua Yayasan Katulistiwa Respon Tim Agung Setiawan untuk memanfaatkan potensi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Para peserta sendiri mengaku mendapatkan pengalaman baru dari kegiatan tersebut, sekaligus pemahaman mengenai kondisi sungai yang ada di Jakarta. Semoga kali Ciliwung ini tetap sehat, bersih, nggak ada sampah-sampah lagi, nggak banjir. Sampah yang organik dan non-organik, dan diajarkan membuang sampah di tempatnya. Karena kan kebetulan kita ini aliran kali ini adalah tiga stasiun yang dilewati. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata dan transportasi air sih. Rencananya kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung tersebut akan dilakukan rutin setiap akhir pekan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai di Jakarta. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Industri Kereta Api Persero mengirimkan rangkaian kedua atau rangkaian terakhir proyek kereta rel diesel elektrik Makassar Parepare yang merupakan pesanan PT KAI Persero. Kereta tersebut dikirimkan melalui jalur darat dan diteruskan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. PT Industri Kereta Api Persero pada 9 Juni malam mengirimkan rangkaian kedua yang merupakan rangkaian terakhir proyek kereta rel diesel elektrik atau RDE Makassar Parepare yang dipesan PT KAI. Sengaja dilakukan melalui jalur darat dari Madiun, Jawa Timur menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjelang dini hari untuk menghindari kemacetan, mengingat besarnya muatan dan kecepatan yang harus ditempuh truk kontainer. Rangkaian KRDE seperti dikatakan Senior Manager TJSL dan Stakeholder Relationship PT Inka Persero, Bambang Ramadiharto, rencananya akan dioperasikan sebagai kereta komuter di Sulawesi Selatan, di mana total pesanan ada 6 kereta, dengan pengiriman rangkaian pertama telah dilakukan pada bulan Januari lalu. KRDE Makassar memiliki mesin penggerak diesel elektrik yang dioperasikan oleh masinis dan dapat melaju dengan kecepatan mencapai 90 km per jam serta kecepatan operasional 8 km per jam. Berkapasitas tempat duduk sebanyak 176 dan ruang untuk berdiri 74, sehingga total bisa mengangkut 250 penumpang. Ini kiriman ke Makassar untuk kereta Makassar Parepare, kontrak kami dengan PT KAI. Total rangkaian ada 2 rangkaian, ini yang kedua. Masing-masing rangkaian ada 3 kereta. PT KAI sendiri telah beberapa kali memesan KRDE ke PT Inka. Di antaranya KRDE yang saat ini telah dioperasikan untuk Bandara Internasional Minangkabau dan KRDE yang telah dioperasikan untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop UKM, Teten Mas Duki mengupayakan revitalisasi pasar tradisional yang terhubungkan dengan digitalisasi. Hal itu seperti dikatakannya di Surabaya pada Minggu 9 Juli demi mencapai target transformasi digital sebanyak 30 juta pelaku UMKM pada tahun 2024. Baik.
Perkembangan dunia digital telah menyebabkan pola kebiasaan masyarakat dalam berbagai hal berubah, termasuk dalam berbelanja. Karena itu, pedagang termasuk yang ada di pasar tradisional harus jeli melihat kebiasaan konsumen saat ini, di mana mereka juga harus berdampingan dengan teknologi atau berjualan secara daring, di samping yang dilakukan sehari-hari bertemu secara langsung dengan pembeli. Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan mengupayakan revitalisasi pasar tradisional yang terhubung dengan digitalisasi. Sebagai pionir, pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta membenahi sistem agar para pedagang pasar tradisional seluruhnya mampu berjualan secara daring. Saat Kopi Darat bersama pedagang pasar tradisional dan pemangku kepentingan, termasuk pejabat terkait, di Pasar Sememi, Surabaya pada 9 Juli, Teten menargetkan transformasi digital sebanyak 30 juta pelaku UMKM hingga tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan sejumlah edukasi kepada para pedagang pasar tradisional, mulai cara berdagang, pengemasan hingga penentuan harga. Menurut saya dibandingkan dengan retail modern, pasar modern ini jauh lebih kompetitif karena mereka tidak harus sewa tempat yang mahal, ya. Jualan di pasar tapi jualan tinggal dirapiin. Ya. Banyak pertimbangannya, dari omset yang naik drastis sehingga mungkin beberapa persen ya, sehingga omset yang ada di penjualan online lebih tinggi daripada yang di offline. Hingga kini Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 21 juta pelaku UMKM yang terhubung ke digitalisasi, yang 18.000 diantaranya adalah pedagang pasar tradisional. Teten menargetkan seluruh pasar tradisional dapat dibenahi dan puluhan juta UMKM bisa terkoneksikan dengan berdagang secara daring. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pada Minggu 9 Juli, masyarakat tampak berburu peralatan sekolah di Pasar ASMK Jakarta menjelang tahun ajaran baru 2023-2024 di DKI Jakarta yang dimulai pada 12 Juli 2023. Adapun para pedagang yang ditemui antara mengaku mengalami peningkatan omset selama masa menjelang masuk sekolah tersebut. Tahun ajaran baru 2023-2024 segera tiba. Khusus di DKI Jakarta, para siswa SD, SMP maupun SMA mulai bersekolah pada 12 Juli 2023. Berbagai persiapan pun dilakukan, seperti membeli peralatan sekolah. Berdasarkan pantauan Antara, salah satu lokasi berbelanja yang dituju pada Minggu 9 Juli adalah Pasar ASMK di Jakarta Barat. Tim Antara pun menemui sejumlah pedagang di kawasan ini. Alat tulis aja persiapan buat anak-anak mereka sekolah aja. Enggak, semua main per pak, per losin di sini. Kita nggak main keceran di sini. Omset yang dihasilkan pun tak main-main. Pada masa menjelang tahun ajaran baru, pedagang sekitar mengalami kenaikan omset hingga 75%, dengan keuntungan 25 hingga 50 juta rupiah per hari. Alhamdulillah untuk tahun ini ada kenaikan berapa ya? Kurang lebih 75%, nggak seperti tahun-tahun dulu sebelum corona sih. Kalau corona banyak, kalau sekarang mah agak ya alhamdulillah sih daripada tahun-tahun kemarin. Oh, kalau naik omsetnya sekarang mulai 50% mulai naik lagi Om. Waktu itu pernah turun omsetnya, sekarang alhamdulillah naik lagi bagus. Adapun harga peralatan sekolah di kawasan ini cukup ramah di kantong, seperti selusin pensil yang dibanderol seharga Rp10.000, 30 hingga Rp58.000 untuk selusin buku tulis, hingga sepasang kaos kaki yang dijual Rp5.000. Dari Jakarta, Rio Faisal, Cahyasari,
Kantor Berita Antara mewartakan. Bank Syariah Indonesia menggelorakan gerakan BSI Sustainable Movement pada Sabtu 8 Juli di kawasan Pantai Jerman, Kabupaten Badung, Bali. Sebagai wujud komitmen dalam implementasi keuangan berkelanjutan, BSI menggandeng Plastispai dan menempatkan 23 mesin drop botol plastik digital di sejumlah titik di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Sudah siap semuanya? Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bank Syariah Indonesia BSI meluncurkan gerakan BSI Sustainable Movement di kawasan Pantai Jerman, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu 8 Juli. Sebagai wujud komitmen dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Bank Syariah Indonesia juga berkolaborasi dengan Plastispai untuk menyediakan 50 alat reverse vending machine atau RVM, yaitu mesin drop botol plastik secara digital yang beroperasi tersebar di Bali dan Jabodetabek. Melalui mesin RVM ini, masyarakat dapat menukarkan sampah botol plastik menjadi uang. Sementara botol plastik yang terkumpul nantinya dapat didaur ulang menjadi produk-produk oleh UMKM. Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi mengungkapkan, gerakan BSI Sustainable Movement menerapkan prinsip 3P, yaitu People, Planet, dan Profit dalam keuangan berkelanjutan dengan baik. Kita bisa memasukkan botol-botol plastik itu untuk bisa dikelola, diubah bentuk menjadi barang-barang yang bermanfaat, dan juga dengan alat yang digital itu orang-orang yang memasukkan sampah-sampah plastik itu bisa mendapatkan poin ya, mendapatkan uang masuk ke dalam rekeningnya sebesar Rp50. Terdapat 23 buah mesin RVM atau mesin drop botol plastik digital yang sudah ditempatkan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Teja, menyambut positif cara pengelolaan sampah plastik dengan mesin digital tersebut. Dengan Pergub 47, Pak Gubernur kan mendorong semua desa untuk menyelesaikan sampah di tempat, di desa. Jadi program yang diberikan dari BSI hari ini mungkin salah satu desa-desa mungkin bisa diberikan contoh nanti untuk bisa sampah ini bisa botol-botol itu diselesaikan tepat waktu dan bermanfaat. Gerakan BSI Sustainable Movement sebagai komitmen BUMN dalam menjaga kelestarian lingkungan juga dilakukan dengan menyerahkan secara simbolis penanaman 50.000 pohon dan pelepasan 200 anak penyu atau tukik di kawasan Pantai Jerman. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bapak Ibu, jempolnya, jempol kanannya mana, Pak? Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.